hanya di Indonesia, tragedi memakan korban juga terjadi di banyak wilayah. Prahara rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah diramalkan. Olahan lezat ikan raksasa bikin terkesima. Nggak nyangka, majang rambut doang bisa jadi tempat wisata. Sobat 7, inilah Spotlight selengkapnya. Tragedi Kanjuruhan bukan hanya menjadi luka dan duka bagi dunia sepak bola. Namun, seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia, ikut menangisi kepergian para korban yang meninggal dunia. Sob, chaos atau kericuhan memang kerap muncul di tengah-tengah kerumunan massa. Banyak hal menjadi pemicunya. Seperti halnya insiden Kanjuruhan, beberapa tragedi yang terjadi akibat kerumunan yang tak terkendali berikut ini memakan korban yang enggak sedikit. Sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari ratusan lainnya cedera saat diselenggarakannya Festival Adu Banteng di kota Espinal, Kolombia. Tribun yang terbuat dari kayu dan dipenuhi oleh penonton mendadak runtuh di tengah-tengah berlangsungnya adu banteng tradisional yang bernama Coraleja. Dalam beberapa rekaman video, tempat duduk berkonstruksi 3 lantai rubuh ke arah arena dan menimpa beberapa orang yang berada di bawah. Para penonton yang berada di tribun terlihat berjatuhan dan beberapa tertindih rangka kayu. Saat kejadian, setidaknya di bagian tribun ini diduduki oleh sekitar 800 penonton. Diduga, tribun yang terbuat dari kayu dan bambu ini kurang kuat menahan beban penonton yang begitu banyak. Di tengah-tengah kekacauan, seekor banteng juga dilaporkan melarikan diri dari arena sehingga menyebabkan kepanikan di tengah kota. Setidaknya 322 pasien yang terluka dalam insiden ini dilarikan ke rumah sakit setempat. 4 orang yang dikonfirmasi tewas merupakan 1 pria dewasa, 2 wanita dewasa, serta 1 bayi berusia 18 bulan. Kecelakaan tragis terjadi di konser outdoor kelompok girl band 4 Minute di Seoul pada tanggal 17 November 2014 silam. Akibatnya, 16 penonton tewas dan 11 lainnya terluka parah setelah mereka jatuh ke area parkir bawah tanah sedalam 10 meter. Pada saat kejadian, beberapa penonton berdiri di atas lubang ventilasi parkir demi mendapatkan posisi tinggi agar bisa melihat jelas penampilan idola mereka. Sayangnya, ventilasi itu runtuh karena beban berat penonton. Sebanyak 27 penonton yang berdiri di atas lubang ventilasi langsung terperosok ke bawah. 12 orang dinyatakan meninggal di tempat, 2 meninggal dalam perjalanan, sementara 2 lainnya meninggal ketika mendapatkan perawatan medis. Insiden ini pun meningkatkan keprihatinan publik Korea tentang keamanan, serta menekan pihak penyelenggara dan pihak-pihak terkait untuk memperketat standar keselamatan. Pasca penanggung jawab konser dilaporkan bunuh diri. Pria yang tak disebutkan identitasnya ini meninggalkan sepucuk surat yang berisi ucapan permintaan maaf kepada para korban. Konser Travis Scott yang digelar di Taman Rekreasi Houston pada 5 November tahun lalu menjadi malapetaka saat lebih dari 50.000 orang memadati venue acara untuk melihat sang idola. Dalam tragedi ini, 10 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Korban yang meninggal dunia ini dilaporkan berusia antara 9 hingga 27 tahun. Mereka mengalami luka parah akibat terinjak-injak. Berdasarkan laporan forensik, korban meninggal dunia karena compression asphyxia yang terjadi karena tekanan di bagian dada. Masih belum jelas apa yang menjadi penyebab kerumunan penonton maju ke depan panggung, namun beberapa saksi menggambarkan suasana yang sudah terlihat kacau sebelum konser dimulai. Bahkan perkelahian antar penonton terjadi sepanjang hari. Suasana saat di depan panggung juga tak jauh berbeda. Beberapa orang dari kerumunan telah memohon dan meminta bantuan, namun tak ada yang menanggapinya secara serius hingga jatuh para korban. Perayaan Hari Keagamaan Yahudi, Lag Bomer, di Israel berujung bencana.
Perayaan Hari Keagamaan ini merupakan salah satu pertemuan terbesar sejak wabah virus corona. Puluhan ribu orang Yahudi ultra-ortodoks berkumpul di makam agamawan Rabbi Shimon Bar Yochai untuk memanjatkan doa dan tari-tarian sepanjang malam. Sebanyak 45 warga tewas karena sesak napas dan terinjak-injak dalam sesi pawai obor yang digelar di Pusara Galilea Gunung Meron pada Jumat 30 April 2020 dini hari. Hal ini menjadikannya bencana sipil paling mematikan dalam sejarah Israel. Salah seorang saksi mata meyakini bencana itu dipicu kepanikan ribuan peserta festival saat mendengar alarm aparat. Saksi lain berkata, alarm yang dibunyikan adalah sinyal peringatan bencana. Warga mengira sinyal itu sebagai peringatan bom atau paket yang mencurigakan sehingga muncul kepanikan. Selain 45 korban tewas, diperkirakan 103 warga termasuk anak-anak mengalami luka-luka dan 6 diantaranya kritis. Shop, sebelum adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, banyak peramal yang meramalkan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan mengalami cobaan yang cukup berat karena adanya orang ketiga. Video salah satu peramal pun kembali viral. Saat itu ramalan almarhumah Mbak Yu melihat rumah tangga kedua selebriti ini akan diwarnai perselingkuhan. Jelas yang bawa hoki Lesti, Rizky ke bawah. Betul. Ceritanya seorang Lesti yang gagal nikah. Dan ini membawa booming rezeki luar biasa buat Rizky. Maka Rizky jangan sampai menyanyiakan Lesti. Ramalan jadul ini pun seolah menjadi nyata. Lesti mempolisikan suaminya sehingga pernikahan pasangan yang kerap disapa Leslar ini pun berada di ujung tanduk. Shop, namanya ramalan ya, ada yang mempercayainya, ada juga yang menganggapnya angin lalu atau sekadar omong kosong belaka. Tapi di beberapa belahan dunia, ada loh peramal-peramal terkenal yang ramalannya menjadi viral. Siapa saja peramal ini? Ini dia informasinya. Sob, dari sekian banyak peramal, Nostradamus diklaim sebagai peramal yang paling terkenal sepanjang masa. Peramal bernama lengkap Michel de Nostradame ini lahir pada 14 Desember 1503 di Saint-Rémy, sebuah kota kecil di Perancis. Akibat ketenarannya, buku-buku tentang diri dan ramalan yang dibuatnya sangat diminati dan laku keras. Bahkan, nama peramal ini pula yang paling banyak dicari orang melalui internet. Nama Nostradamus melejit setelah hasil karyanya yang berjudul Le Prophétie terbit pada tahun 1555 silam. Karena ketepatan ramalan-ramalannya, seperti ramalan tentang revolusi Perancis, Inggris, Rusia, dan lain-lainnya, termasuk serangan terhadap menara kembar WTC di New York pada 11 September 2001, Nostradamus menjadi incaran para penyuka ramalan. Dikabarkan, Nostradamus bahkan dapat dengan sangat akurat meramalkan kematiannya sendiri pada 2 Juli 1566. Beberapa pihak meyakini jika kemampuan meramal Nostradamus disebabkan karena memiliki kemampuan clairvoyance. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk melihat masa depan yang didapat secara turun-temurun. Dan ternyata sob, kedua kakek Nostradamus juga memiliki kekuatan unik. Disebutkan, semasa hidupnya Nostradamus membuat banyak sekali ramalan yang diperkirakan jumlahnya bisa mencapai lebih dari 1000 ramalan. Ramalan-ramalan tersebut ditulis dalam bentuk quatrain atau sajak 4 baris yang dibagi menjadi 10 bagian dan disebut the centuries. Akan tetapi, sayangnya, setiap ramalan yang dibuat dianggap terlalu sulit untuk dimengerti. Seorang pengamat metafisika sekaligus pengkaji ramalan Nostradamus bernama Michael MC Cleland mengatakan, saat ini 3/4 dari seluruh ramalan Nostradamus masih belum terpecahkan. Namun mengarah pada peristiwa yang akan terjadi pada masa kini dan masa mendatang. Seperti ramalan Perang Dunia Ketiga, terbunuhnya mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush, dan lain-lain. Sosok dan nama Baba Vanga mungkin sudah tak asing lagi bagi sebagian orang ya sob. Seperti Nostradamus, Baba Vanga yang juga dikenal sebagai seorang peramal ini kerap memprediksi berbagai kejadian di masa depan. Uniknya, seiring berjalannya waktu, beberapa ramalan yang disebutkannya terbukti. Dan hal itu menjadikan Baba Vanga salah satu peramal terkenal sepanjang masa. Titik balik peramal yang bernama asli Vangelia Pandeva Gusterova ini
terjadi ketika berusia 12 tahun, dirinya mengalami sebuah badai tornado yang mengangkatnya ke udara dan melemparkannya ke lapangan terdekat. Peramal asal Bulgaria ini mulai dapat melihat kejadian-kejadian di masa depan ketika berusia 16 tahun. Ramalannya yang paling mengejutkan dan membuatnya menjadi sangat terkenal adalah ketika dia meramalkan tenggelamnya kapal selam nuklir Rusia Kursk pada Agustus 2000. Karena kemampuannya ini, banyak sekali orang terkenal yang ingin menemuinya demi mengetahui masa depan mereka. Di antaranya adalah Hitler. Dan kabarnya lagi nih Sob, setelah menemui Vanga, Om Hitler pergi dengan sedih loh Sob. Mungkin dikasih tahu bakalan kalah perang kali ya. Vanga juga meramalkan serangan terhadap menara kembar WTC di New York pada 9 September 2001. Saat itu, ramalan yang dibuatnya pada 1989 tersebut berbunyi, Mengerikan saudara-saudara, Amerika akan jatuh setelah diserang oleh burung-burung baja, serigala akan melolong dalam semak, dan banyak orang tak berdosa menjadi korban. Sayangnya, meskipun dikenal sangat akurat dalam meramalkan berbagai kejadian bencana, Baba Vanga malah gagal memprediksi kematiannya sendiri. Disebutkan, Vanga meninggal pada tahun 1996. Namun, meski sudah meninggal, dikabarkan Vanga telah meninggalkan ramalan yang sangat banyak, bahkan hingga tahun 5079. Sebelum meninggal, Vanga juga sempat meramalkan beberapa kejadian yang akan terjadi di 2022. Menurut peramal yang lahir pada 3 Oktober 1911 ini, setelah terjadi kekacauan besar di 2021, di tahun berikutnya akan membawa lebih banyak drama lagi. Duh, ngeri banget sih. Tapi ingat ya Sob, ini cuma ramalan. Jadi boleh percaya, boleh enggak. Seorang penulis asal Amerika, Morgan Robertson, membuat novel berjudul The Wreck of the Tyrant pada tahun 1889 silam. Pada novel tersebut, disebutkan kapal laut yang disebut dengan Tyrant kemudian tenggelam di Samudra Atlantik Utara setelah menabrak gunung es. Tentunya cerita tersebut terdengar akrab di telinga kita karena mirip cerita dari Titanic yang tenggelam pada tahun 1912 lalu kan Sob? Kemiripan antara tenggelamnya kapal fiktif Tyrant dan tenggelamnya kapal asli RMS Titanic pada 1912 menarik perhatian dunia, meski ada beberapa perbedaan signifikan. Sebagai contoh, Tyrant terbalik dan tenggelam hampir bersamaan. Selain itu, Tyrant berada pada perjalanan kembali ketiga dari New York, bukan pelayaran perdananya ke New York. Titanic bukan satu-satunya yang sukses diprediksikan oleh Robertson. Robertson sendiri disebutkan juga pernah meramalkan Perang Dunia Kedua dalam cerpennya yang berjudul Beyond the Spectrum, di mana penggambaran perang tersebut benar terjadi antara Amerika Serikat dengan Jepang. Seperti The Wreck of the Tyrant, Beyond the Spectrum melahirkan sejumlah kemiripan dengan peristiwa pada masa depannya. Jepang tak menyatakan perang, namun malah meluncurkan serangan diam-diam atas kapal Amerika Serikat dalam perjalanan ke Filipina dan Hawaii. Armada serangan yang akan melakukan serangan mendadak ke San Francisco dihentikan oleh pahlawan yang menggunakan senjata dari kapal Jepang. Linda Jamieson dan Terry Jamieson adalah seorang kembar identik asal Amerika Serikat yang biasanya dijuluki sebagai The Psychic Twins atau si kembar paranormal. Mereka berdua dikenal dengan baik karena prediksi yang mereka ungkapkan di salah satu acara pertunjukan radio pada tahun 1999. Saat saudara kembar tersebut diwawancarai di dalam acara radio Art Bell pada 2 November 1999, diperkirakan oleh mereka berdua bahwa akan terjadi serangan teroris yang muncul lalu menghancurkan bangunan-bangunan federal dan gedung WTC pada tahun 2002. Mereka berdua memperkirakan bahwa para teroris akan menghantam bangunan federal di daerah Carolina dan Georgia di bulan Juli 2002, lalu gedung WTC akan diruntuhkan oleh serangan teroris. Akan tetapi, hari yang diprediksikan tidaklah tepat karena sebenarnya serangan tersebut telah terjadi pada 11 September 2001 dan bukan tahun 2002. Pada tahun 2009, mereka pernah juga sempat menyatakan bahwa Jennifer Lopez dan Mark Anthony tidak akan bersama lagi sebagai sepasang suami istri. Selain itu, pada bulan Januari 2010, mereka berdua meramalkan bahwa ancaman teror dari Al-Qaeda kepada Prancis, Inggris, dan Jerman akan jatuh pada musim gugur tahun 2010.
Selanjutnya, ada seorang peramal Amerika yang lahir pada 1877 dan meninggal pada 1945. Ya, dia adalah Edgar Cayce. Peramal yang sempat dijuluki sebagai nabi yang tidur ini disebutkan juga sebagai salah satu peramal yang terkenal di dunia. Disebut sebagai nabi yang tidur, hal ini dikarenakan akibat kemampuannya dalam memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, Edgar mampu melakukan meditasi dan peramalan saat sedang dalam keadaan tenang dan hampir seperti tertidur. Dalam keadaan seperti itulah, disebutkan Edgar mampu menjawab pertanyaan tentang waktu, ruang, reinkarnasi, dan juga kejadian di masa depan. Prediksinya tentang awal dan akhir Perang Dunia ke-1 dan ke-2 terbukti akurat. Selain itu, Edgar juga memprediksi masa di mana kehancuran ekonomi di Amerika akan berakhir. Gak hanya itu sob, Edgar juga mampu memperkirakan waktu kematian dua presiden Amerika, yakni Franklin D. Roosevelt dan John F. Kennedy. Hebat ya sob. Cayce yang lahir di desa Hopkinsville sempat menjalani kehidupan yang keras sebagai petani, salesman, karyawan toko sepatu, dan menjadi juru potret. Namun disebutkan, sekeras apapun kehidupan yang dijalani, Cayce selalu tekun mempelajari Alkitab, bahkan kemanapun pergi dan dimanapun berada, sebuah kitab suci akan selalu bersamanya. Hingga kini, masih banyak ramalan Cayce yang belum terjadi dan diyakini banyak orang pasti akan menjadi kenyataan. Seperti contohnya gempa bumi berturut-turut yang akan menewaskan banyak orang dan berdampak pada pecahnya benua-benua dan mengubah peta dunia. Serta akan kembalinya Atlantis, yaitu negara yang hilang akibat tsunami dahsyat ribuan tahun lalu. Nah, ini baru seru ya sob. Sob, perempuan bernama June Field beberapa tahun lalu pernah dinobatkan sebagai peramal terbaik sedunia dalam kompetisi para peramal yang diadakan di Ukraina dan ditayangkan dalam siaran televisi. Peramal asal Inggris ini juga merupakan salah satu peramal terkenal yang diyakini ramalannya banyak yang benar-benar terjadi. Hebatnya sob, dalam sebuah kontes, Field berhasil mengalahkan sekitar 70.000 peramal lainnya dan menyisakan hanya 11 orang yang berhasil masuk final dalam kontes yang berlangsung selama 6 bulan. Selama beberapa pekan, Field mempraktikkan kebolehannya dalam meramal soal binatang, selebritas, foto, DNA, dan nasib orang-orang, baik laki-laki atau perempuan. Field akhirnya memenangkan kompetisi tersebut dengan raihan suara lebih dari 50% dan menjadi orang Inggris pertama yang menyabet gelar peramal terbaik dunia. Meski namanya ikan sebelah, ukurannya yang jumbo bisa untuk makan satu kelurahan. Saat sobat bertindak aneh, pilih diam atau rekam nih. Kisah serunya hadir sesaat lagi. Spotlight segera kembali. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Buat kamu yang ngaku pecinta olahan ikan, jangan sampai keskip ya info berikut ini. Soalnya bakalan ada deretan menu kuliner ikan raksasa yang rugi kalau dilewatkan. Eits, tahan-tahan ya, jangan sampai ngeces. Ikan halibut adalah ikan berbentuk pipih dan termasuk ke dalam golongan ikan sebelah atau flatfish. Ikan yang banyak dijumpai di bagian utara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik ini
termasuk ikan jenis besar dan dapat mencapai ukuran hingga 2 meter dengan berat mencapai 200 kg. Wow! Ikan halibut juga kaya nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena merupakan sumber protein dan mengandung banyak mikronutrien, terutama vitamin B dan selenium. Gini cara ngolahnya sob, karena ukurannya sangat besar, ikan halibut harus difile dulu. Untuk selanjutnya, dipotong-potong dadu seperti ini. Lanjut rebus sayuran, kemudian angkat dan masukkan ke dalam air yang terdapat es batu di dalamnya. Rendam sayuran sebentar dan kemudian tiriskan deh. Untuk memproses ikannya, cukup masak potongan ikan menggunakan butter aja. Jika dirasa sudah cukup matang, balik dan diamkan sebentar. Biar matang bagian luarnya, tapi tetap lembut di bagian dalam, masukkan ikan ke dalam oven dan tunggu beberapa saat hingga kecoklatan. Daripada bengong sambil nunggu, mending kita potong kasar buah zaitun dan beberapa jenis kacang-kacangan ya. Tambahkan juga parutan jeruk lemon untuk menambah kesegaran dan tak ketinggalan kasih olive oil serta garam secukupnya. Ada tips nih sob, untuk menambah kedalaman rasa, kamu bisa campurkan ikan sarden yang difermentasi lalu diaduk terus hingga rata. Jika sudah, letakkan campuran ikan sarden cincang, buah zaitun dan kacang-kacangan tadi di atas ikannya. Kemudian, masukkan kembali ke dalam oven dan tunggu beberapa saat. Sekarang untuk sausnya. Peras 1 buah jeruk lemon dan aduk beserta madu dan olive oil hingga tercampur rata. Tambahkan merica atau black pepper halus secukupnya. Saatnya plating sob. Pertama-tama, campur sayuran dengan saus lemon tadi. Kemudian, berturut-turut taruh di piring saji. Sayurannya dulu, kemudian di atasnya ikan halibut, dan jadi deh. Selamat menikmati! Sob, shellfish atau ikan layaran adalah jenis ikan yang tinggal di perairan hangat samudra-samudra dunia. Ikan yang kebanyakan berwarna biru keabu-abuan ini sangat unik karena memiliki sirip punggung tegak yang mirip dengan layar kapal. Ciri penting lainnya adalah moncong yang memanjang menyerupai moncong ikan todak. By the way, ikan layaran ini beratnya lumayan loh sob, sekitar 35 kg dan sepertinya sudah siap dimasak nih. Awalnya, potong-potong dulu bagian ikan, terutama pisahkan bagian sirip tegak yang mirip dengan layar kapal ini. Karena kulitnya cukup liat, maka ikan layaran dibersihkan dengan cara menarik kulitnya dari atas hingga ekornya. Selanjutnya, pisahkan bagian daging dari tulangnya dan tumbuk bumbu rempah-rempahnya. Daging ikan yang sudah dipotong kecil memanjang, selanjutnya dikumpulkan menjadi satu dalam panci dan dicuci bersih. Ini dia bumbu-bumbunya. Ada chili pasta, garlic pasta, kemudian campurkan tepung jagung dengan beberapa telur, juga garam. Kemudian aduk-aduk bersama dan balurkan bumbu tadi ke file ikan secara merata. Terakhir, masak ikan di atas wajan panas hingga matang. And tada! Sajian ikan layaran siap untuk disantap. Next, buat para pecinta tuna. Nggak tanggung-tanggung, berat ikannya mencapai 300 kg loh sob. Bisa buat seertek kelihatannya ini. Ya, sebuah restoran di Korea akan mengolah ikan tuna jenis bluefin ini menjadi masakan yang lezat pastinya. Kita intip langsung yuk. Setelah unboxing ikan yang sudah dipisahkan bagian kepala dan ekornya oleh beberapa chef, ikan mulai dibersihkan dengan kain. Walah, kayak meja ya dilap gitu. Teknik rumit file ini tak dimiliki oleh semua chef loh sob. Hanya yang terlatih dan pengalaman saja yang dapat memotong ikan mahal dan berkualitas tinggi seperti ini. Potongan chef berpengalaman ini membuat ikan tak rusak dan setiap bagian daging bisa dimanfaatkan maksimal. Tuh, cantik banget kan potongan ikan tunanya sob? Tak lupa juga, bagian kepala ikan ini diambil dagingnya seperti bagian pipi ikan yang terkenal sangat nikmat itu dan bagian matanya. Nah, ada satu resep yang enak nih sob. Awalnya, cuci bersih beras dan rendam dengan menggunakan ramuan khas ala Korea.
Tambahkan juga garam secukupnya, lalu bungkus menggunakan plastik wrap untuk didiamkan. Sambil menunggu, panggang bawang bombay dan daun bawangnya, kemudian masukkan jeruk ke dalam kecap asin atau soyu, dan tambahkan anggur khas Korea beserta gula secukupnya. Tidak boleh ketinggalan masukkan juga bawang bombay dan daun bawang yang sudah terpanggang. Berikutnya, remas-remas jeruk dan didihkan. Jika sudah mendidih, angkat dan dinginkan. Oh iya, beras yang didiamkan tadi jangan lupa sampai diolah jadi nasi ya sob. Langkah selanjutnya adalah mengolah telurnya. Aduk telur hingga berbusa, lalu disaring. Kemudian, tuang dalam beberapa mangkuk dan olah menjadi omelet. Jika sudah berbentuk persegi panjang seperti ini, tiriskan omelet dan potong menggunakan cetakan berbentuk bintang. Eits, tenang sob, bagian yang tak berbentuk bintang tetap diolah kok. Lanjut rendam ikan dengan campuran yang didinginkan tadi. Sementara menunggu, campuran lain yang terdiri dari buah dan jamur juga disiapkan bersama bahan-bahan lainnya. Ikan tuna yang sudah disimpan di pendingin lantas dipisahkan bagian kulitnya dan dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Untuk penyajiannya, nasi kuning diberi topping potongan telur, lalu diberi potongan ikan segar, udang, telur ikan, termasuk ikan tunanya. Nah, sebelum disantap, kita kasih kuah yang sudah dibuat tadi ya sob. Gimana? Tertarik coba? Ikan raksasa yang akan kita olah kali ini adalah silver carp. Langsung aja kita lihat cara buatnya ya sob. Mula-mula pisahkan dulu bagian insang dan siripnya. Lalu bagian bawah perutnya untuk mengeluarkan isi perut ikan. Selanjutnya, kita siapin bahan untuk marinasinya ya sob. Potong beberapa jeruk lemon, kemudian peras airnya ke sebuah mangkok, lalu saring untuk memisahkan bijinya. Tambahkan garam, paprika bubuk, merica, temulawak bubuk, soy sauce dan olive oil ke dalam perasan jeruk dan aduk hingga rata. Sebelum dimarinasi, sayat-sayat daging ikan di beberapa bagian ya sob, agar nantinya bumbu dapat meresap hingga bagian dalam ikan. Jika sudah, balurkan bumbu marinasi ke seluruh bagian dan istirahatkan ikan dengan dibungkus plastik wrap selama 3 jam. Terakhir nih sob, bakar ikan di atas api hingga matang sempurna. Harumnya kecium sampai rumah nggak sob?